Sholat istisqa ini ya, gerhana sudah ya? Sudah kan Pak Lupi? Oh, tanya Pak Lupi ya, tanya Pak Tamrin tidak jelas. Ini istisqa Pak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qarabati wa ali baiti ajmain. Wa ila musannif hadil kitab wa mukatibil hadil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulim wa furuhim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furuhim wa jami'i talamidana wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Faslun fi ahkami sholatil istisqa'i. Ada suatu fasol di dalam menerangkan hukum-hukumnya sholat istisqa. Jadi kalau Pak Mukhlis besok di Kutaboyo dimintain warganya, Pak Mukhlis selama ndak hujan sholat istisqa, saya kasih saran Pak Mukhlis ya, aku minta tolong mobil tangki lah gitu baik. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani. Ya karena minta sholat istisqa mir di musim kemarau, wes pokoknya berat kalau tidak terkabul, jadi malu nanti kan itu. Wes pokoknya itu wae. Nah sudah, nanti saya panggil mobil tangki. Ngalah wae Pak Mukhlis, enak Pak Mukhlis belikan gitu wae kan. Ya daripada nanti Pak Mukhlis dia tidak mandi Pak Mukhlis tuh tidak kabul katanya. Ya mujarab umpomo kan. Fi ahkami sholatil istisqa'i, di dalam menerangkan masalah sholat istisqa. Qala al-mu'allif rahimahullah, la hukum sholat istisqa ini diambil daripada perjalanan Nabi Musa alaihi salam. Wa idistasqa Musa liqaumihi. Nah itu ayat itu ya. Maksudnya istisqa itu bagaimana sih? Ayatolabus saqoya artinya mengharapkan siraman minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sholatul istisqa'i, dan adapun sholat istisqa itu masnunatun, hukumnya sunnah, limukimin, baik bagi orang yang mukim, artinya tidak dalam perjalanan, wa musafirin, dan orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir. Ingdal hajati, ketika adanya hajat. Contohnya hajat mining pito ilgoisi, dari terputusnya hujan, au ainil ma'i, atau mata air, wa nahudalika, dan sepadannya itu. Wa tu'ati, dan dilaksanakan apa sholatul istisqa, sholat istisqa, sanian 2 kali, wa aksaro, dan lebih banyak. Jadi kok jangan sekali terus berharap wah terus kabul, belum tentu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Min dzalika, dari demikian mengerjakan sholat istisqa. Illam yasku, jika kok belum dikasih siraman siapa? Musafir mukim tadi ya. Hatta yaskihim, sehingga memberi siraman him kepada mereka siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Lah sebelum melaksanakan daripada sholat istisqa, faya'muru, maka memerintahkanlah hum kepada mereka, nadban dengan hukum sunnah, siapa? Al-imamu, imam, pemimpinnya lah pokoknya. Wa nahuhu, dan sepadannya pemimpinnya, memerintahkan bitaubati, dengan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum melaksanakan sholat istisqa itu dikasih arahan dulu. Kalau memang nak pengen Allah tuh ngasih hujan, karena Allah yang memberikan hujan, yang menghidupkan, yang mematikan, maka taubatlah dulu. Cak berhenti dululah organ-organ kok, cak berhenti dululah sabu-sabu kok, macam itu Bang Irul ya. Disampaikan dulu kepada umat. Dan baru kalau kalian sudah pada tobat, cak 2-3 hari jadilah. Nah sebut gitu Bang Irul ya kan. Nanti kalau Allah kasih siraman, terserahlah nak kumat lagi lah, umpomo.
untuk nyenangin hati mereka, pengirul. Kalau mu'alif rahimahullah. Kalau tobat nian alhamdulillah, lah kan begitu. Nah, itu cara yang pertama. Wa yalzamuhum, dan mewajibkan kepada mereka intisalu awamirihi, dengan melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kama seperti keterangan hukum afta yang memberi fatwa bihi, dengan hukum tersebut siapa An-Nawawi, Imam An-Nawawi. Wa taubati, dan juga bertobat minadz dzunubi, dan dari dosa, wa apa? Wajibatun, itu hukumnya wajib. Amaro, maka memerintahkanlah siapa al-imamu imam, biha, dengan tobat dari dosa tadi, awalan, dengan awalnya. Jadi awalnya itu tobat dulu, yang biasanya judi tidak berhenti dulu, tobat dulu, kan itu. Yang biasanya apa, sabu, minuman keras, berhenti dulu. Terserah lah kan, yang penting kan supaya nak ijabah tadi loh Pak Mukhlis, nah itu berhenti dulu, nyari apa namanya, ngerayu Allah dulu, ya gitu loh maksudnya ya. Nah kalau sudah itu wasodaqatu, dan disuruh sodaqah, wal khuruju, dan juga keluar minal madzalimi, dari kedzaliman, yang kiranya maksa-maksa minta duit, berhenti dulu, kita sholat istisqa dulu, tobat dulu, nah kan begitu. Oh, yang kalian yang lama tidak sholat, icek-icek sholatlah, tobatlah, nah umum begitu. Contohnya begitu. Kalian yang hartanya banyak, yang lama tidak bayar zakat, icek-icek bayarlah, walaupun nanti diminta lagi. Nah umpama itu contohnya. Yang kalian sayang dengan hartanya, harta nggak dibawa mati, sedekahkanlah, walaupun besok kamu dolimi lagi. Dan seterusnya. Ya syukur-syukur nian-nian. Ini kan namanya untuk merayu Allah. Ya. Tapi Allah itu tahu loh Pak, asyiri wal akhfa, yang dohir dan batin. Yaitu seidah-idahnya begitu. Ada usaha. Nah kalau tidak sama sekali, lantaklah situ. Garing-garing lah, kobong-kobong lah, kan begitu nanti. Ya setidaknya dengan begitu kan, oh iyalah, ya kan itu. Allah tuh penyayang Pak Lupi. Nengok walaupun icek-icek macam dulu masih dikasih rahmat sama Allah, apalagi kok nian gitu. Wa masolihatil a'dai, dan juga berdamai dengan para musuh. Nah, ngomong dengan musuhnya kalau lagi perang, damai dulu, kita lagi kekeringan, kamu pun begitu. Ngurusin umatnya sendiri-sendiri dulu. Nah, itu. Terus setelah itu anjurannya wasia masalah sati ayamin, dan juga puasa 3 hari qoblal mi'atil, sebelum menyiapkan al-khuruju, kepada keluar. Fayakunu, maka ada apa sholat istisqa bi, dengan setelah puasa tadi arba'ata ayamin, 4 hari. Jadi yang pertama tadi disuruh tobat, disuruh mengerjakan perintah Allah, disuruh sedekah, setelah itu puasa 3 hari. Maka di hari yang keempat baru laksanakanlah kalau nak melaksanakan sholat istisqa. Bukan cuman undangan Pak Tamrin ya, undangan besok sholat istisqa, suruh tobat tidak, suruh sedekah tidak, suruh melaksanakan perintah Allah tidak. Nah itu. Nah, terus tiba-tiba sholat puasa yoida. Sumaya khruju, lalu keluar bihim, dengan kaum. Umpama ada yang begitu Pak, yo biarin. Maksudnya ini tadi praktekkan ini loh. Andai kan nak praktekkan nak sholat istisqa itu begitu anjurannya, gitu loh maksudnya. Kaki gara-gara ngaji ini ada orang sholat istisqa pakai jas, pakai pakaian parfum segala macam. Sholat istisqa kok begitu? Nah, tidak boleh. Kan sudah baru ngaji tadi. Tidak boleh menganggap bahwa orang itu tidak baik. Jadi setelah keluar bihim dengan kaum, siapa imam bihim dengan kaum fil yaumi, di hari ar-rabi'u yang keempat, siaman, dalam keadaan berpuasa, ghairu mutatayyibina, dengan tanpa memakai wewangian, wala mutazayyinina, dan tidak memakai pakaian yang bagus. Lah ini nak sholat istisqa, macak dulu, nyewa tukang rias, apa tuh namanya, bedaknya tebal 5 cm, wangiannya yang harga 1 juta,
meriasnya nyewa 500.000, pakaiannya pakai jas dan lain sebagainya. Nah, berarti tidak cocok dengan hukum ini. Kalau besok kita nak sholat istisqa berarti seperti ini. Pokoknya bau-bau gitulah. Nah, gitu ya. Pakai harian yang sabar untuk motong tuh, bahasan untuk motong bawa. Nah, untuk sholat. Nah, itu. Bal yakhrujuna, balik keluarlah siapa kaum fi siyabi badlihi, di dalam pakaian jeleknya, pakaian yang sudah rusak namun yang masih menutup aurat. Terus pokoknya yang tukang nutup terpal ya macam tulah hitam-hitam bawa. Yang tukang motong macam tulah ya kan, campur-campur getah bawa untuk sholat. Nah, yang tukang dodo sawit macam tulah, bau-bau berondolan itu bawalah. Ya itulah minyaknya bau berondolan itu, minyaknya ya bau getah itu. Nah, minyaknya ya bau apa hitam batu bara itu, yaitu. Nah, itu kata Pak Muin bukan kata saya. Ini loh saya bacakan. Bimuwahidatil maskuroti, dengan satu tujuan wadilul wadalla mukjamati, dan juga hina-hinanya bekam sakinatin yang tetap, mayal bisu, tidak boleh memakai siapa orang tersebut, minasyabi, dari pakaian al-mahnati yang bagus, waktal amali, ketika maksudnya begini, yang disebut bidlah itu yaitu pakaian yang usang yang digunakan ketika hari-hari bekerja, wastakanatu, dan juga dipakai untuk di tempat tinggalnya, ay al khusyu'i, wastakanatu, dan tenang, ay al khusyu'u artinya anteng, watadaru'u, dan juga mengharap karena Allah, ay khudu artinya anteng, watadillu, dan juga menghinakan diri, wa yukhrijuna, dan keluar ma'ahum beserta kaum siapa asbiyanu, anak-anak, wasuyuhu, dan orang-orang yang tua, wal ajaisu, dan orang-orang yang pikun, wa bahaimu, dan hewan-hewan ternak, wa yusolli, dan sholatlah siapa imam bihim dengan kaum, ayil imamu imam, au naibi, atau gantinya imam, sholatnya rakaataini dengan 2 rakaat, ka sholatil idaini, seperti sholat idul fitri. Jadi sholatnya persis dengan sholat idul fitri, Pak Topik. Nah, pakai khutbah juga ya. Fi kaifi tahiyyatihima, di dalam tata caranya 2 rakaat tadi. Minal iftitahi, dari iftitahnya, wa ta'awudi, dan ta'awudnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajimnya, wa takbiru, dan juga takbirnya sab'an 7 kali. Siwa takbiratul ihram kemarin ya. Berarti 8 kali dengan takbiratul ihram fi rakaati, di dalam rakaat al-ula yang pertama. Wa khamsan, dan juga 5 kali fi rakaati, di dalam rakaat asaniyati yang kedua. Yarfa'u, dalam keadaan mengangkat siapa orang tersebut, yadaihi, kepada kedua tangannya. Sumayak tubuh, lalu berkhutbah nadban, dengan hukum sunnah, khutbata ini dengan khutbah 2 khutbah, khutbatayil ida ini seperti khutbahnya Idul Fitri, fil arkani, di dalam rukun-rukunnya, wa ghairuha, dan selain rukun-rukunnya. Jadi selain seperti khutbah Idul Fitri. Nah, tapi kalau khutbah Idul Fitri, Pak Topik, kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu ya, takbir. 9 kali di khutbah yang pertama, 7 kali di khutbah yang kedua. Lakin tetapi yastaghfirullah ta'ala, meminta ampunlah siapa umat atau khotib Allah ta'ala kepada Allah ta'ala, fil khutbata ini, di 2 khutbah, badlu takbiri, sebagai gantinya takbir awalahuma, di awalnya khutbah, fi khutbatai lita ini, di dalam khutbahnya 2 hari raya. Jadi kalau 2 hari raya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 9 kali di khutbah yang pertama. Kalau sholat istisqa, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nah, begitu 9 kali. Di khutbah yang kedua 7 kali. Fayaftatahu, maka membukalah al khutbah itu dengan khutbah al-ula yang pertama, bistighfar, dengan istighfar, tis'an 9 kali. Wal khutbah itu, dan juga khutbah asaniyati yang kedua, sab'an 7 kali. Wasighatul istighfari, dan adapun bentuk daripada istighfarnya itu astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atubu ilaih, Pak ya, bukan ilaik ya.
Nah ilaih piye Pak? Ya boleh. Cuman anjurannya tuh ilaih. Ya riwayat pakai H, ya bukan K ya. Karena depannya itu goib semua, maka harus sama goib. Nah gitu istilah tata bahasa ya. Astaghfirullah, astaghfiru, meminta ampun siapa saya Allah kepada Allah Al-Azim yang maha agung. Umpama astaghfirullah Pak, nggak usah Pak Topik kalau untuk kita ya. Kalau kesalahan tuh kita sendiri, jangan ngajak orang lain. Ya, kalau baik itu baru orang lain. Iya kalau orang lain merasa salah kalau ndak, atau orang lain tadi salah kalau ndak, rupanya yang salah kita ngajak orang lain supaya ngaku salah. Ndak baik. Pokoknya pakai alif baik. Astaghfiru, meminta ampun siapa saya Allah kepada Allah Al-Azim yang maha agung. Alladzi yaitu zat la ilaha yang tiada Tuhan yang wajib disembah dengan benar, dengan hak, illa huwa kecuali hanya dia Allah. Al-Hayyu yaitu dat yang hidup, Al-Qayyumu yang berdiri sendiri, wa atubu dan tobat siapa saya ilaihi kepada Allah. Wa takunu dan ada apa al-khutbatani, dua khutbah itu ba'dahuma setelah daripada sholat 2 rakaat. Ayat rakaat ini artinya 2 rakaat. Wa yaqulu dan memindahlah siapa al-khatibu khotib ridaahu kepada selendangnya. Faja'ala maka menjadikanlah siapa khotib yaminahu dari selendang, ini selendang namanya. Praktekan ya. Khutbah pertama di sini. Nah, khutbah kedua yasarahu dipindah ke bagian kiri. Nah, begitu. Wa alahu umpama kok asalnya selendangnya di atas ini, asfalahu dipindah ke bagian bawah. Nah, itu caranya begitu. Ya tahu caranya Pak Mukhlis ya. Pak Topik tahu kira-kira besok kalau sudah disuruh jadi imam ya di lapangan madrasah itu ya. Umpama kok disuruh, saya udah ikut nanti, wah Pak Muin udah mandi gitu pula. Pak Topik gue pokoknya. Wakil Pak Topik. Nah, pokoknya dari atas pindah ke bawah, dari kanan khutbah kedua pindah ke kiri. Cuman begitu Pak. Qolal mu'alif rahimahullah wa yaqulu dan memindahlah siapa anasu para manusia ardiyatahum kepada selendang mereka misla tahwilil khotibi sepadannya memindahnya khotib. Wa yukasiru minat du'ai sirron wa jahron fa khaisu asaru al khotibu asaru al qaumu bidu'a wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.